Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi terkait determinan dan inverse dari suatu matriks. Nah, terlebih dahulu kita akan membahas terkait materi determinan dari suatu matriks. Nah, determinan dari matriks persegi A dinotasikan dengan, nah ini notasinya, atau det A. Biasanya di buku itu dia tuliskan det A, determinan A. Bisa juga seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas determinan dari matriks ordo 2x2 dan juga ordo 3x3. Tapi terlebih dahulu kita akan bahas determinan matriks ordo 2x2. Nah, untuk determinan matriks ordo 2x2, nah ini teman-teman bisa lihat sekalian, ini rumusnya. Ordo 2x2 itu matriks A berordo 2x2 itu dimana entry-entrynya adalah A, B, C, D. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada rumusnya, yaitu determinan A sama dengan A dikali D dikurang B kali C. Namanya itu A, ini A dikali D dikurang B kali C gitu. Mungkin kita langsung saja ke contoh soalnya teman-teman. Ya, di sini ada suatu matriks A. Nah, dengan entry-entry 1, negatif 2, 3, dan 4. Nah, kemudian kita akan cari nilai determinannya. Determinan dari A, kita gunakan rumusnya tadi. Nah, maka di sini 1 dikali 4. Nah, gini kan, 1 kali 4 dikurang negatif 2 dikali 3. Negatif kali 3. Nah, 1 kali 4, 4 dikurang negatif 2 kali 3 adalah negatif 6. Maka didapatkan adalah 4 tambah 6 sama dengan 10. Nah, sekarang kita akan bahas determinan dari matriks ordo 3x3. Nah, diberikan matriks B yang dimana entry-entrynya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nah, cara untuk mendapatkan nilai dari determinan matriks B ini yang ordo 3x3 itu seperti ini teman-teman. Nah, ini determinan matriks B. Teman-teman tuliskan kembali matriksnya, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kemudian di sebelah kanan matriksnya itu tuliskan kolom pertama dan kolom keduanya. Tulis kembali kolom pertama dan kolom kedua, yaitu kolom pertamanya adalah A, D, G, dan kolom keduanya adalah B, E, H, gitu kan. Selanjutnya untuk mendapatkan nilainya atau operasinya itu seperti ini teman-teman. A dikali E dikali I, nih A kali E kali I, kemudian ditambah dengan B dikali F dikali G gitu. Kemudian ditambah dengan C dikali D dikali H. Kemudian dikurang dengan C dikali E dikali G dikurang dengan A dikali F kali H dikurang dengan B dikali D dikali I. Seperti itu. Mungkin untuk lebih jelasnya kita akan langsung ke contoh soal supaya lebih mudah untuk menerapkan rumusnya. Nah, teman-teman sekalian, ini contoh dari determinan matriks ordo 3x3. Bisa dilihat di sini ada diberikan matriks B yang mana entry-entrynya adalah 2, negatif 2, 4, 1, 5, negatif 6, negatif 3, 4, 1. Nah, seperti cara yang saya jelaskan sebelumnya, kita akan mencari determinan dari matriks B ini. Nah, sini determinan matriks B, kemudian tuliskan kembali matriksnya, yaitu 2, negatif 2, 4, 1, 5, negatif 6, negatif 3, 4, dan 1. Kemudian di sebelah kanan dari matriks itu kita tuliskan kembali kolom pertama dan kolom kedua. Kolom pertamanya itu 2, 1, 3, 1, negatif 3. Kolom keduanya adalah negatif 2, 5, dan 4. Selanjutnya kita ke operasinya. Nah, operasinya itu seperti yang saya jelaskan juga sebelumnya. Jadi 2 dikali 5 kali 1 gitu. Dan seterusnya, negatif 2 dikali negatif 6 kali negatif 3 kan ditambah. Kemudian ditambah 4 kali 1 kali 4 kan. Kemudian dikurang dengan yang ini, 4 kali 5 dikali negatif 3 gitu. Kemudian dikurang lagi dengan 2 dikali negatif 6 kali 4. Kemudian kurang dengan negatif 2 kali 1 kali 1 gitu kan.
Nih, kemudian didapatkan hasilnya adalah 10 ditambah minus 36 tambah 16 kurang negatif 60 dikurang negatif 48 dikurang negatif 2. Nah, selanjutnya dijumlahkan dan didapatkan hasilnya adalah 100. Seperti itu teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan bahas materi terkait inverse matrix. Nah, kita akan bahas inverse matrix ordo 2x2 dan juga ordo 3x3. Tapi kita akan bahas terlebih dahulu ordo 2x2. Nah, inverse matrix ordo 2x2. Teman-teman bisa lihat di sini ada diberikan matriks A di mana entry-entrynya adalah A, B, C, D. Kemudian inverse itu disimbolkan seperti ini teman-teman. Jadi dia ini inverse dari matriks A itu adalah A pangkat min 1. A pangkat min 1. Ini notasi daripada inverse, dia itu pangkat min 1. Seperti itu. Kemudian ini rumusnya, A pangkat min 1 atau inverse dari matriks A itu adalah 1 per, ini determinan ya, ingat tadi determinan, 1 per determinan dari matriks A dikali dengan adjoint matriks A. Nah, sama dengan ini determinan kan tadi A dikali D dikurang B dikali C. Nah, kemudian dikali dengan adjoint dari matriks A itu seperti ini. Jadi ini kan ini matriks A, A, B, C, D. Nah, adjoint matriks A itu A dengan D bertukar tempat seperti itu teman-teman. Jadi A jadi D, kemudian itu D jadi A. Nah, seperti itu. Kemudian B dan C tetap tempatnya, kemudian dikasihkan tanda negatif B dan negatif C seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita akan langsung ke contoh soalnya. Nah, contoh ada diberikan matriks A dengan entry 5, 7, 2, 3. Nah, kita akan cari inverse dari matriks A ini. Maka inverse matriks A adalah 1 per determinan dari matriks A dikali dengan adjoint matriks A gitu kan. Nah, selanjutnya ingat tadi determinan itu apa? A dikali D dikurang B kali C. Nah, 1 per yang mana itu A dikali D, berarti 5 kali 3 kan. 5 kali 3 dikurang dengan 7 dikali 2. Yang mana itu? Yang ini, 7 dikali 2 gitu kan. Nah, selanjutnya adjoint dari matriks A itu adalah D, negatif B, negatif C, dan A. Nah, di sini A itu 5, semisalkan A itu 5, B itu 7, C itu 2, D itu 3. Nah, ketika kita adjoint matriks A itu dia akan seperti yang tadi kan saya jelaskan, dia bertukar tempat 3 dengan 5, kemudian 7 dan 2 diberi tanda negatif, jadi negatif 7 dan negatif 2. Nah, selanjutnya akan didapatkan 5 dikali 3 kan 15, 7 kali 2 itu 14, jadi 1 per 15 dikurang 14. Nah, ini tetap. Nah, selanjutnya 1 per 15 kurang 14 itu kan 15 kurang 14 itu kan negatif 1. 1 per negatif 1 itu adalah negatif 1 kan. Salah, 1 per 1 maksudnya. 1 per 15 kurang 14, 15 kurang 1, 1 per 1. Nah, dia tidak dituliskan, makanya tetap hasilnya adalah 3, negatif 7, negatif 2, dan 5. Oke, selanjutnya kita akan bahas inverse dari matriks ordo 3x3. Nah, teman-teman bisa lihat, misalnya diberikan matriks A itu dengan entry-entry 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. Nah, kita akan cari inverse dari matriks A yang ordonya 3x3. Nah, caranya sama teman-teman, hanya saja nanti di bagian adjoint dari matriks A itu dia itu adalah kofaktor yang ditransposkan seperti itu teman-teman. Jadi nanti ketika sudah dapat hasilnya adjointnya nanti difaktorkan seperti itu. Nah, kita langsung saja teman-teman, kita untuk mempermudah kita terlebih dahulu cari determinan dari matriks A, karena ini cukup panjang caranya ketika mencari inverse dari matriks yang
ordo 3x3 itu cukup panjang caranya. Jadi kita cari terlebih dahulu determinan dari matriks A agar lebih mudah. Nah ini kita sudah dapatkan determinan dari matriks A. Seperti cara sebelumnya yang sudah saya jelaskan, cara mencari determinan pada matriks ordo 3x3. Nah, gitu kan. Nah, kemudian kita dapatkan hasilnya adalah negatif 1. Jadi determinan dari matriks A yang ordo 3x3 ini negatif 1. Nah, selanjutnya kita sudah dapatkan determinan dari matriks A. Kita cari adjoint dari matriks A. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Cara mencari adjoint. Nah, jadi ini yang di dalam ini yang 1 2 3 4 9 ini 9 kotak ini namanya matriks minor. Sedangkan yang ini keseluruhan ini adalah matriks mayor. Jadi ini yang kecil-kecil ini matriks minor, sedangkan yang besar ini matriks mayor. Seperti itu. Nah, ini kita mencari adjoint dari matriks A. Nah, berbeda dengan matriks ordo 2x2. Beda dengan matriks ordo 3x3 untuk mencari adjointnya. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Nah, coba diperhatikan di sini. Nah, ini 5308. Nah, bagaimana cara mendapatkan matriks 5308? Nah, bagaimana cara mendapatkan matriks 5308 gitu kan? Nah, teman-teman caranya itu ingat ini di sini ini baris pertama, ini kolom pertama. Dan ini baris pertama, ini kolom pertama. Jadi baris itu kan begini. Ini baris namanya. Kolom itu yang dari atas ke bawah, ini kolom. Nah, ini matriks yang di sini ini adalah baris pertama, kolom pertama. Nah, cara untuk mendapatkan 5308, nah caranya adalah matriks yang ini. Nah, cara mendapatkannya kita tutup baris pertama. Gini kan, baris pertama kita tutup. Nah, tutup baris pertama, kemudian tutup kolom pertama. Nah, kelihatan kan berapa? 5308. Nah, seperti itu. Jadi didapatkan di sini 5308. Cara seperti itu, tutup baris pertama, kolom pertama. Nah, cara selanjutnya yang ini 2318 didapat dari mana? Nah, ingat dua ini yang matriks yang ini kan masih termasuk baris pertama. Tapi dia masuk di kolom kedua. Makanya untuk dapatkan 2318 itu caranya tutup baris pertama. Tutup baris pertama yang ini, tutup kan? Tutup baris pertamanya ini. Nah, terus teman-teman tutup kolom kedua. Nah, kelihatan. Nah, 2318 begitu. Nah, didapatkan 2318 kan? Nah, untuk yang selanjutnya yang ini 2510 ini kan dia masih masuk baris pertama, tapi dia kolom ketiga. Caranya sama. Tutup baris pertama dan juga kolom ketiga, maka akan didapatkan 2510. Nah, untuk yang selanjutnya seperti itu terus teman-teman, sama. Nah, untuk yang ini kan masuk di baris kedua, ini masuk baris kedua, baris ketiga. Nah, ini masuk baris kedua kan. Nah, tapi dia ini kolom pertama. Jadi tutup nanti di sini, tutup. Nih baris kedua ditutup. Kan? Terus tutup dia di kolom pertama. Jadi nanti kelihatan 2308 kan? Tuh, 2308. Nah, untuk yang selanjutnya caranya sama seperti itu teman-teman. Tinggal teman-teman aplikasikan cara yang sama. Nah, ingat di sini teman-teman ada negatif. Jadi nanti di matriks minornya itu di sini di baris mana lagi namanya ini, baris pertama ini kolom kedua, baris pertama kolom kedua itu di sini bertanda negatif kan. Nah, kemudian di sini negatif.
di sini negatif, di sini juga negatif. Nah, sedangkan yang di ujung ini, ujung ini dia positif, dan di tengah juga positif. Selain itu dia negatif, diberi tanda negatif seperti itu. Nah, selanjutnya teman-teman, dari proses tadi kita dapatkan adjoint-nya seperti ini. Jadi adjoint A itu adalah 40, negatif 13, negatif 5, dan seterusnya. Bagaimana, kenapa bisa didapatkan 40, negatif 13, negatif 5? Nah, caranya adalah, nah ini ingat, ini tadi matriks minor kan. Nah, caranya adalah 5 dikali 8 itu 40 dikurang dengan 3 dikali 0. Jadi 40 kurang 0, 40. Nah, selanjutnya ini juga 2 dikali 8 itu adalah 16. 16 dikurang 3 dikali 1 itu berapa? 3. Jadi 16 dikurang 3. Nah, tapi di sini negatif, berarti 16 kurang 3 itu adalah 13. 13 kali negatif, negatif 13. Ini juga sama, 2 kali 0, 0, 5 kali 1, 5. 0 kurang 5, negatif 5. Nah, seperti itu caranya teman-teman. Nah, maka didapatkan ini kan. Jadi untuk yang ini sama seperti caranya dan seterusnya. Nah, ini yang sangat penting teman-teman sekalian, jangan sampai terjadi kesalahan. Ingat tadi adjoint dari matriks A ketika matriks ordo 3 kali 3 itu kofaktornya itu kita transposkan seperti itu kan, kita transposkan. Nah, yang ini kan sudah kita dapat, maka kita transposkan. Ingat di materi sebelumnya, pertemuan sebelumnya, bagaimana cara mentransposkan. Pasti teman-teman sekalian masih ingat. Caranya itu seperti ini, baris jadi kolom, kemudian kolom jadi baris, seperti itu, dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke inverse daripada matriks A. Caranya itu kita gunakan rumus, karena kita sudah dapat determinan dari matriks A dan adjoint dari matriks A. Nah, kita langsung saja 1 per negatif 1. Tadi kan determinan matriks A adalah negatif 1. Nah, kemudian adjoint dari A itu yang ini ya, gunakan yang ini yang sudah ditransposkan. Nah, selanjutnya 1 per negatif 1 adalah negatif 1. Nah, tulis kembali. Nah, selanjutnya kita dapatkan negatif 1 ini dikali masuk ya ke matriksnya. Jadi negatif 1 kali 40, negatif 40. Negatif 1 kali negatif 16, 16. Negatif 1 dikali negatif 9, 9. Negatif 1 kali negatif 13, 13. Dan seterusnya. Jadi didapatkan ini hasilnya. Ini adalah inverse matriks A yang berordo 3 kali 3. Oke, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.